بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Apa yang saya sampaikan semuanya taufik dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sallu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota At-Taif. Salah satu kota yang sejuk karena posisi kota At-Taif di atas gunung. Jadi kota gunung-gunung dia di atas. Kalau di Makkah posisinya di bawah. Makkah daerah kering, jarang hujan. At-Taif sering hujan. Oleh karena itu kalau At-Taif hujan besar, hujan gede, yang banjir di mana? Makkah. Malah pernah terjadi ada jamaah tawaf sambil swimming. Lagi tawaf. Yang tak boleh swimming, yang tak boleh tawaf. Ya, nunggu sampai ini. Luar biasa ya. Itulah At-Taif. Harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kelompok manusia di kota At-Taif yang barangkali boleh saja menerima dakwah beliau. Kalau sudah melihat kondisi dan keadaan di Makkah, belum boleh menerima dakwah beliau. Sekarang beliau berusaha ke At-Taif. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan, Rasulullah tidak pernah utus asa. Dan tidak boleh kita putus asa. Orang yang putus asa, orang itu kafir. Selama masih menggantungkan kalbu kita kepada Allah, walaupun kita merasa semua jalanan sudah tertutup, tapi harus yakini ada satu pintu tidak akan pernah tertutup, adalah pintu menuju ke Allah. Dan pintu yang menuju kepada Allah yang tidak pernah tertutup seumur hidup kita adalah pintu doa. Tidak berhenti. Dan doa salah satu ibadah yang tidak punya waktu dan tempat. Boleh saja di tanah suci, boleh juga di negara Brunei Darussalam. Boleh di masjid, boleh juga di dalam perjalanan, dalam kereta, di kantor, di rumah, di mana saja boleh. Boleh baki wudu dan juga tambah wudu boleh. Menghadapi kiblah, tidak menghadapi kiblah pun boleh. Doa itulah salah satu ibadah yang luar biasa manfaatnya dan gunanya. Dan salah satu ikhtiar, inilah belajaran bagi kita. Walaupun posisi Makkah tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, tapi masih ada pilihan, ada ikhtiar. Rasulullah mencari lokasi lain. Kalau anda sendiri mendakwah keluarga sendiri, tapi keluarganya belum mau menerima dakwah, jangan putus asa. Ada tetangga keluarga, ada sahabat keluarga, ada keluarga besar, ada keluarga yang jauh. Berarti terus kita berdakwah. Kalau kita merasa istri sendiri belum menerima dakwah, jangan putus asa terhadap anak kita berdakwah. Jangan lupa diri sendiri. Dan begitulah orang-orang yang terus berdakwah, tidak pernah berhenti,
Pertama dia menamalkan apa yang dia belajari, kemudian dia sampaikan. Habis dia menyampaikan, dia berdoa, ya Allah, inilah sudah saya menyampaikan dakwah apa yang diperintahkanmu dan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, bukalah hati mereka agar boleh menerima dakwah itu. Tutupi doa kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati manusia. Boleh jadi dia bola balik hati mereka, langsung dapat hidayah dari Allah. Bisa dan boleh menjadi lebih baik daripada kita sendiri. Oleh karena itu, anda begitu selesai dakwah, selesai memberikan nasihat di belakang mereka, saat anda salat malam atau salat hajat, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, berilah kepada mereka hidayahmu. Itu namanya jihad, mujahadah, sabar, musabarah. Jihad, mujahadah, sabar, musabarah. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota At-Taif, bertemu dengan pimpinan-pimpinan di kota At-Taif. 3 bersaudara, Abdu Yalail, Habib dan Mas'ud. 3 saudara ini, kakak adik. Rasulullah menyampaikan dakwahnya, memberitahu mereka apa inti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka memberikan jawaban yang tidak menenangkan hati Rasul. Tapi Rasulullah mempunyai hikmah, sabar. Kalau memang anda sekalian tidak menerima dakwah saya, biarkan saja saya menyampaikan kepada keluarga At-Taif yang lain. Karena mereka ini yang 3 ini sebagai pemimpin, boleh jadi menolak Rasul dan boleh masuk kota At-Taif. Tapi Rasul permohon kepada mereka, kalau memang anda tidak mau menerima dakwah, biarkan saja saya berdakwah kepada mereka yang lain. Silahkan. Rasulullah masuk ke kota At-Taif bersama Zaid ibn Haritha, seorang sahabat yang paling disayang oleh Rasulullah. Sampai pernah ada satu masa Rasulullah mengangkat Zaid menjadi anak angkat. Sampai turunnya ayat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mempunyai anak angkat. Kalau dari istilah kata, ya boleh saja. Tapi yang dimaksud, yang dilarang, tidak dibolehkan kita mempunyai anak angkat akhirnya menjadi ahli waris, berhak dimasukin dalam ahli waris. Dia bukan hubungan keluarga, cuma kita angkat saja, tidak dibolehkan macam itu. Tapi kalau hanya terbatas kita angkat, kita muliakan, kita hormati, kita layangi, kita memberikan perhatian, tapi tidak mengkurangi soal agama, apalagi masalah warisan, karena dia bukan keluarga atau anak yang berhak mendapatkan warisan. Kecuali kalau kita wasiyah, dari sebagian harta kita, kita kasih wasiyah 1/3 dari harta kita untuk anak itu, tidak apa-apa, dibolehkan. Tapi lebih daripada itu tidak diizinkan oleh agama. Misal anak kita sendiri, anak tidak saleh, tapi anak yang kita angkat, masya Allah saleh, kita ikhlaskan semua harta kita kepada anak yang angkat, akhirnya diharamkan dan tidak mendapatkan anak warisan itu, tidak dibolehkan. Wasiat seperti ini namanya wasiat zulm, yang menzalimi ahli waris. Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritha menyampaikan dakwah kepada pimpinan-pimpinan At-Taif yang lain. Tapi mereka juga membalas dengan kata-kata yang tidak menenangkan. Yang lebih parah daripada itu, mereka menyuruh anak-anak mereka, kemudian orang-orang fasik di antara mereka, untuk mengusir Rasulullah dari kota At-Taif. Sampai anak-anak kota At-Taif membawa batu-batu melemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah SAW mundur. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW masih bertahan diri. Dilempar karena kepala Rasulullah berdarah, dilempar karena kaki Rasulullah, dilempar karena tangan Rasulullah.
Sampai sakinnya berdarah Rasulullah SAW, dia punya sandal yang dipakai di kaki, di bagian kakinya tidak boleh dilepas karena sudah nempel saking banyak darah Rasulullah SAW. Sampai Zaid bin Haritha berteriak, ini Rasulullah, jangan kalian mendapatkan siksa Allah, dapat laknat dari Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak membalas dan tidak berbicara apa-apa. Sampai terbawa Rasul dan Zaid bin Haritha melarikan diri, terpaksa masuki sebuah tempat yang namanya taman. Taman, ada tanam-tanaman lah di situ, taman macam sawah. Yang tertanam di sana ada anggur yang dimiliki oleh dua orang dari Quraisy, Rabi'ah sama Syaibah. Ini dua orang turunan Quraisy, orang tuanya Utbah. Mereka ini, Rabi'ah dan Syaibah, melihat Rasulullah seperti ini, walaupun mereka tidak senang dakwah Rasul, mereka tidak senang agama Rasul, mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka, orang tua mereka adalah ikuti kuffar Quraisy, tapi mereka sebagai masih ada hubungan keluarga, ada rasa sayang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memberikan kesempatan untuk duduk di lokasi taman mereka agar Rasulullah beristirahat. Rasulullah SAW duduk dengan rasa sedih dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk Rasulullah di bawah salah satu pohon. Rabi'ah kemudian Syaibah punya anak buah namanya Addas. Namanya Addas. Addas orang Nasrani, tapi dia bekerja di sawah mereka. Disuruh oleh mereka, udah ini ambil piring anggur, kasih ke Muhammad. Datang si Addas, dia belum tahu ini siapa. Tapi begitu melihat, dalam cara coba bayangkan anda sekalian, kalau kita melihat Rasulullah dalam posisi seperti ini, berdarah seluruh tubuh badan dia, dengan rasa sedih dan menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Diberikan anggur oleh Addas, silahkan makan. Rasulullah mengambil dan berkata, Bismillah. Kemudian makan. Kata Addas, wahai fulan, dari mana kata ini? Saya sudah lama di negeri Arab, tidak pernah mendengar kata seperti ini. Rasulullah senyum. Dan kata Rasulullah kepada orang itu, kamu nama siapa? Dan agamamu apa? Dan dari mana? Kata orang itu, saya Addas, orang Nasrani. Saya dari sebuah kota atau sebuah desa yang namanya Nainawa. Nainawa. Langsung Rasulullah dengan senang hati, Nainawa, kampungnya orang saleh, Yunus ibnu Matta. Nainawa, kampungnya orang saleh, Yunus ibnu Matta. Langsung Addas itu kaget. Dari mana mu tahu Yunus ibnu Matta? Kata Rasulullah, Yunus ibnu Matta adalah Nabi dan aku juga Nabi. Langsung di saat itu, Addas langsung melemparkan diri kepada Rasul dan mencium kepala dan tangannya dan kakinya. Rabi'ah sama Syaibah melihat, sudah stres ini Addas ini. Kita menyuruh dia kasih anggur, malah dia cium-ciuman. Jangan sudah kena sihir Muhammad katanya. Ini sudah kena ini sama ini. Mereka datang, begitu melihat Addas, kami suruh kau antar anggur ini, kau mau cium-cium tangannya kakinya, ada apa sih? Dia bilang, bos, ini kan bosnya ya, bos. Ini orang, biar anda tahu, ini orang sebaik-baik manusia yang berjalan di muka bumi. Ini Addas, kata Addas. Ini sebaik-baik manusia yang berjalan di muka bumi. Dia baru saja menceritakan sesuatu yang tidak dibolehkan orang tahu, hanya orang Nabi yang tahu. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah.
Cuba lihat Rasulullah dalam kondisi seperti ini, tapi masih bersemangat untuk berdakwah kepada Addas. Rasul tidak berhenti dakwah. Rasul tidak bilang, ya Allah maaf ini banyak darah ini saya ini capek di lembar ini ada alasan. Tidak ada macam ini. Ini alasan kita, bukan Rasul. Kita ajalah. Ya Allah maaf saya tidak bisa ikut dakwah karena istri saya lagi hamil. Ya Allah. Banyak alasan. Ya Allah maaf saya tidak bisa ikut ini majlis sirah Rasulullah, saya ada ini ada urusan saya bermain alasan dunia, bukan alasan akhirat. Kalau misal orang-orang sibuk tidak mengikuti dakwah dan tidak ikuti belajar ilmu karena dia sibuk mau jihad untuk buka Palestina dan kembali Masjid Al-Aqsa, barangkali sibuknya luar biasa itu. Padahal sibukan kita dunia saja. Begitu Addas tinggalkan tempat, datang malaikat Jibril bersama malaikat yang bertugas gunung-gunung. Dia yang atur gunung-gunung ini. Kota At-Taif lokasinya di antara dua gunung. Malaikat Jibril menantar kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini malaikat Jibal yang tugasnya gunung-gunung. Berintahlah ya Rasulullah agar malaikat ini boleh jadi menambil dua gunung itu, dirapatkan agar kota At-Taif dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berintah saja. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hancurkanlah ini, karena sudah habiskan saya, sudah berdarah. Ini biar semua mati. Ini tidak ada begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak boleh bagi Rasul macam ini. Tak boleh. Karena sudah suci beliau. Jangan wahai malaikat Jibril, mudah-mudahan dari kalau mereka memang yang sekarang belum menerima dakwaku, mudah-mudahan dari anak dan keturunan mereka yang mau menerima dakwah saya. Rasulullah fikir masa depan, bukan sekarang. Dia masih ada keinginan dan cita ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hiduplah dalam penuh harapan dan yakin. Selama kita bersama Allah, jangan sedih, jangan takut. Begitu perginya malaikat Jibril bersama malaikat gunung-gunung, Rasulullah mengangkat tangan, menadu kepada Allah, curhat kepada Allah dalam kondisi sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa yang diriwayatkan Imam Tabarani dan yang lain. Walaupun sebagian ahli hadis ada yang bilang dhaif, ada yang bilang sahih, tapi yang penting intinya kalau sahih dhaif ini tidak terkait dengan amal ibadah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwwin yatahajjamuni am ila ba'idin mallaktahu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يا الله, Rasulullah SAW tinggalkan malaikat Jibril, tinggalkan malaikat gunung-gunung, tinggal segala sesuatu, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang, wahai orang mukmin, wahai orang yang masih terisinya Allah, yang masih dalam hatinya Allah, yang masih dalam fikirannya Allah, yang masih dalam kehidupannya Allah, tidak boleh bagimu putus asa. Tidak boleh bagimu putus asa. Apapun masalah yang anda hadapi, selama anda bersama Allah, akan Allah kasih jalan keluar. Yakinilah, yakinilah, tanamkan keyakinan kepada Allah. Allah maha adil, Allah maha baik, Allah maha kasih sayang. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada anak Adam, lebih daripada ibunya sendiri.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sebenarnya tidak punya masalah. Kalau ada orang di antara kita yang punya masalah, berkatalah. Jangan berkata, ya Allah, saya punya masalah. Tapi berkatalah, ya masalah, saya punya Allah yang maha besar. Ini nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berkata beliau, kalau anda punya masalah, jangan bilang, ya Allah, aku punya masalah, tolong selesaikan masalahku. Tapi berkatalah kepada masalah, aku punya Allah yang maha segala-galanya dan atas segala-galanya. Itu Rasulullah SAW. Dengan doa dan curhatnya menadu Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai Rasulullah agak ledak. Tenang hatinya, berjalan. Allah tunjukkan kekuasaannya. Wahai Muhammad, walaupun manusia menolak dakwahmu, walaupun manusia menghinamu, walaupun manusia bertentangan dalam dakwahmu dan tidak senang denganmu, Allah utuskan jin, ada kelompok jin yang mau menerima dakwah Rasul. Allah turunkan kelompok jin di Wadi An-Nakhlah, sebuah lokasi menuju ke Makkah namanya Nakhlah. Turun ribuan jin-jin, syaitan kumpul untuk mengikuti dan mendengar bacaan Rasulullah saat beliau baca. Allah turunkan suratul Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Sekelompok jin mendengar bacaan Rasulullah. Begitu mereka mendengar, terharu, tersentuh hatinya agar Rasulullah senang. Jangan sedih wahai Rasul. Manusia tidak mau menerima dakwahmu, jangan takut. Ada jin yang sedia dan siap untuk menerima dakwahmu. Ya qaumana, ini kata jin ini. Begitu mereka mendengar bacaan Rasulullah, langsung dia bersegera kembali kepada kampung mereka masing-masing berdakwah. Ini baru belajar ilmu, belum jadi ulama besar. Ini baru satu kali jumpa Rasul langsung jadi dakwah. Kembali ke kampungnya dakwah. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum-kaumku, terimalah dan dengarlah da'i Allah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai da'i Allah. Baca suratul Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Kemudian suratul Jin. Semua Allah terangkan cerita itu. Mulai Rasulullah kehilangan rasa sedihnya. Tapi Allah menanamkan sebuah keyakinan yang lebih mantap lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih dahsyat lagi. Manusia menolak, ahlu Taif melempar, orang-orang menghina, jin menerima, dan ahlu sama menunggu kedatangan beliau. Terjadilah Isra dan Mi'raj untuk menghilangkan rasa kesedihan Rasulullah SAW, agar Rasulullah, wahai Rasul, wahai sayangku, wahai cintaku, jangan takut. Ini istilah Isra Mi'raj. Karena di ahli bumi tidak menerima dakwah Rasul dan tidak menerima dalam senang hati, Allah menaja Nabi Muhammad Isra Mi'raj agar Allah tunjukkan kekuasaannya ada di ahli langit yang sayang dan menerimahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dalam bertemu yang akan datang kita dalami, hayati dan bahas peristiwa Isra Mi'raj, dan kita mengambil banyak pelajaran apa inti dan hikmah daripada Isra Mi'raj, yang kita sama-sama sebagai umat Islam mendapatkan salat fardu 5 waktu di antara Isra Mi'raj. Seolah-olah Allah memberikan sebuah pelajaran dan mengikatkan pelajaran itu dari setiap kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi. Anda mampu mengatasi segala kesusahan dan kesedihan dalam salat. Salat kunci membuka pintu rezeki. Salat kunci mengangkat segala kesusahan dan kesulitan. Salat menyembuhkan dari segala penyakit. Salat menambah cinta dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat malam hari
Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Allah mengajak kita, barang siapa di antara kita yang punya masalah, punya kesusahan, curhatlah, tumbahkan masalah di malam hari di atas sajadah kepada Allah. Tidak anda bangun pagi, sudah masalah anda sudah selesai. Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua panjang umur dalam keadaan sihat walafiat, agar bisa dan boleh ketemu di dalam pertemuan yang akan datang, kita mendalami dan mempelajari rahasia Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita sama-sama menutupi dengan doa dan kesempatan malam Jumat ini yang disunnahkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailataha." Berbanyalah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Hari Jumat dan malam Jumat. Kalau ada orang di antara kita punya wirid zikir, boleh saja tinggalkan semua zikir, fokus saja satu zikir, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus hari Jumat dan malam Jumat. Ulama menjelaskan ini karena pesan dan permintaan dari Rasulullah untuk kita bersalawat kepada beliau hari Jumat dan malam Jumat lebih daripada 300 ke atas. Kalau 300 ke atas sudah termasuk sesuai permintaan Rasulullah, berbanyalah salawat kepadaku. Kalau masih di bawah 300 berarti kita belum masuk berbanyak. Mudah-mudahan dalam salawat kita malam ini diantarkan oleh Allah kepada kita semua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang mendengar semoga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagaimana Allah berikan kemuliaan dan kemudahan kita sama-sama berkumpul di majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan dan kemudahan sama-sama jumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan negara Brunei Darussalam baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Brunei Darussalam yang benar-benar mencintai Rasul dan Rasulullah mencintai negara Brunei Darussalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.